Tak hanya itu, dalam 100 hari ini juga muncul wacana stop impor pangan, pembukaan lahan sawit baru, dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi yang menuai polemik. Selain akan menyebabkan deforestasi, program ini juga akan menyebabkan bencana ekologis banjir longsor karena kedua bencana ini sangat berkaitan pada fungsi hutan sebagai landscape, pelindung dan pengatur tata air, belum lagi pelepasan emisi, kebakaran hutan dan lahan, konflik dan lain sebagainya. 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran menjadi sorotan publik. Salah satu fokus utama mereka adalah program pangan. Yang digadang-gadang menjadi solusi atas masalah ketahanan pangan di Indonesia dan untuk menuju mimpi jadi lumbung pangan dunia. Tak main-main, pemerintahan Prabowo Gibran menggelontorkan hampir 140 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan selama 2025. Bersumber dari APBN dan alokasi khusus hingga investasi asing. Angka ini naik signifikan 21% dari tahun sebelumnya. Sebagai prioritas, berbagai program hasil cepat untuk mencapai swasembada pangan telah dilaksanakan, mulai dari penyediaan makanan bergizi gratis yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa, hingga melanjutkan pembangunan food estate di berbagai daerah untuk memastikan pasokan pangan nasional di masa depan. 71 triliun dengan tahapan dari Januari sampai April itu akan melayani 3 juta, ya, dilewat 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian dari April sampai Agustus itu 2.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk minimal 6 juta penerimaan manfaat, dan dari Agustus akhir ke Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Namun, anggaran MBG diakui baru tersedia sampai Juni 2025 dan sejumlah daerah bahkan harus ditalangi terlebih dahulu dari dompet pribadi Prabowo. Sebentar, kok begitu ya? Nah, ini yang kita takutkan adalah akuntabel dan transparansi penggunaan dana anggarannya. Ini kita sayangkan sebenarnya Prabowo ini menggunakan dana pribadinya untuk program makan bergizi gratis di Kendari dan beberapa daerah lainnya. Food estate sebenarnya sampai sejauh ini belum memuaskan, ya. Banyak jadi masalah. Dari sisi ekonomi juga masih banyak PR, karena yang dibawa adalah orang-orang dari Jawa, dia bekerja di daerah food estate, tidak menimbulkan multiplier efek kepada masyarakat setempat. Tak hanya itu, dalam 100 hari ini juga muncul wacana stop impor pangan, pembukaan lahan sawit baru, dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi yang menuai polemik. Selain akan menyebabkan deforestasi, program ini juga akan menyebabkan bencana ekologis banjir longsor karena kedua bencana ini sangat berkaitan pada fungsi hutan sebagai landscape, pelindung dan pengatur tata air, belum lagi pelepasan emisi, kebakaran hutan dan lahan, konflik dan lain sebagainya. Nah, kalau sahabat Dewi punya harapan apa untuk program pangan Prabowo Gibran setelah 100 hari kerja? Kita diskusi di kolom komentar ya.